Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yokiman dari kelas A1 jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Nah teman-teman, materi yang akan saya bawakan pada saat ini berjudul Teori Interaksi Imogeneking. Baik, kita akan masuk pada teori dan konsep interaksi King. Nah, King menjelaskan dalam teori interaksi miliknya bahwa interaksi merupakan suatu proses dari persepsi dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan lingkungan yang dimanifestasikan sebagai perilaku verbal dan nonverbal dalam mencapai tujuan. Nah, konsep-konsep utama dalam teori pencapaian tujuan yang pertama ada interaksi yang didefinisikan sebagai proses dan komunikasi antara orang dan lingkungan dan antara orang dengan orang dipresentasikan oleh perilaku verbal dan nonverbal yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai representasi setiap orang tentang realitas. Nah, yang ketiga ada komunikasi. Nah, komunikasi ini didefinisikan sebagai proses pemberian informasi dari satu orang ke orang berikutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini didefinisikan sebagai maksud tujuan interaksi yang membawa kepada pencapaian tujuan. Selanjutnya kita akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi King. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi King yang pertama ada lingkungan. Nah, King percaya bahwa pemahaman mengenai tata cara interaksi antara manusia dan lingkungan untuk memelihara kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi perawat. Nah, yang kedua ada kesehatan. Kesehatan adalah status yang dinamis dalam siklus kehidupan. Kesakitan adalah gangguan dalam siklus kehidupan. Kesehatan adalah penyesuaian diri yang secara terus-menerus terhadap stres baik dari lingkungan eksternal maupun internal melalui sumber-sumber yang digunakan secara optimum untuk mencapai kegiatan sehari-hari yang maksimum. Nah, yang ketiga ada keperawatan. Nah, keperawatan adalah perilaku yang dapat diobservasi yang ditemukan dalam sistem asuhan kesehatan yang ada di masyarakat. Tujuan keperawatan adalah untuk membantu individu memelihara kesehatannya sehingga mereka dapat berfungsi sesuai perannya. Nah, selanjutnya ada individu. Menurut King, individu adalah makhluk spiritual yang memiliki kapasitas untuk berpikir, mengetahui, membuat pilihan, dan memilih alternatif tindakan, memiliki kemampuan berbahasa, dan menggunakan simbol-simbol. Individu merupakan sistem terbuka dalam transaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada model interaksi King. Nah, kita akan membahas pengertian model interaksi King. Model konseptual adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan menggambarkan secara simbolik dan menyampaikan gambaran mental sebuah fenomena. Nah, King mengembangkan model konseptual keperawatan di pertengahan tahun 60-an dengan gagasan yang mengatakan bahwa manusia adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada komponen model interaksi King. Model interaksi Imogeneking adalah salah satu model keperawatan yang menggambarkan hubungan interaksi antara perawat, pasien, dan lingkungan. Model ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada perilaku. Komponen ini mencakup perilaku individu seperti tindakan, pemikiran, dan perasaan. Yang kedua ada proses interaksi. Nah, proses interaksi ini memiliki komponen menggambarkan hubungan antara perawat, pasien, dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada konteks komponen. Nah, ini mencakup faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kesehatan dan
keadaan pasien. Selanjutnya kita akan melihat tahapan dalam model interaksi King. Model interaksi Imogene King terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap persepsi dan pemahaman, yang kedua ada tahap identifikasi masalah, yang ketiga ada tahap penentuan tujuan, dan yang terakhir ada tahap perencanaan dan implementasi. Nah, itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang studi sekolah tinggi, saya merekomendasikan salah satu kampus swasta terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI sudah terakreditasi B atau baik. Di UNPI mempunyai 8 prodi, ada ilmu keperawatan, juga profesi nurse, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi baik dan juga sudah sangat layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.